Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6B SDN 05 Samarinda Seberang. Perkenalkan, saya Nadia, saya Faras, Saya Kiza. saya Rio, saya Ali. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara tentang kue tradisional Apam Perangi, yaitu kue berasa manis dan lembut yang populer di Samarinda. Oke, adik-adik sekalian, tadi sudah melihat ya bagaimana cara pembuatan kue Apam Perangi. Nah, teman-teman adik-adik sekalian, mungkin ada tugas dari sekolah untuk melakukan wawancara. Nah, silakan adik bisa bertanya apa yang ingin ditanyakan. Terima kasih Kak, kami ingin mengetahui tentang kue tradisional Apam Perangi. Berasal dari daerah mana Kak kue Apam Perangi? Iya. Baik, jadi Apam Perangi itu dikenal sebagai kue atau wadai ya, yang teksturnya itu lembut, kemudian padat, legit dan gurih, serta memiliki bentuk yang bulat. Kemudian asal usul kue Apam Perangi itu memiliki dua kemungkinan deh ya, yaitu satu dari suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, kemudian juga ada dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Asal usul kue Apam Perangi itu tidak dilepaskan juga dari sejarah kue apam secara umum, yang umumnya dulu ya dibawa oleh pedagang Arab dan menyebar ke berbagai daerah di Nusantara kita ini, kemudian mengalami modifikasi sesuai budaya lokal. Jadi mereka berubah-ubah di setiap tempat. Jadi ada kue Apam Perangi khas Banjar, ada juga kue Apam Perangi khas Bugis atau Makassar ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya Kak, Apam Perangi terbuat dari apa? Dan bagaimana proses pembuatannya? Oke, jadi Apam Perangi itu tadi kan sudah dilihat ya, dia terbuat dari adonan yang mengandung tepung terigu, kemudian ada santan dan gula merah. Proses pembuatannya juga masih tradisional ya, jadi difermentasi dulu selama beberapa jam sebelum dimasak. Kemudian setelah itu baru dimasak di atas kompor menggunakan cetakan khusus. Kemudian pada saat dipanggang itu akan ditutup dengan tungku. Nah, tungku yang digunakan itu biasanya adalah tungku tanah liat. Adik-adik bisa lihat tadi ya, tungkunya terbuat dari tanah liat. Nah, karena tungkunya itu nanti dipanaskan dulu, kemudian ditaruh di atas adonan yang lagi dipanggang biar adonan mengembang dengan sempurna. Jadi nanti dimasak sampai warna kue menjadi kecoklatan dan matang, baru diangkat. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, kue Apam Perangi sekarang banyak jual di mana-mana. Apakah ada acara khusus untuk penyajiannya? Nah, betul. Jadi kue Apam Perangi itu walaupun asalnya dari luar daerah, yaitu Kalimantan Selatan ataupun dari Sulawesi Selatan, tapi kue Apam Perangi ini sangat populer di Samarinda. Jadi banyak sekali yang menyukai kue Apam Perangi. Nah, jadi kue Apam Perangi ini biasa juga disajikan dalam acara-acara tertentu. Misalnya acara keluarga, ada tuh yang menyajikan pada saat ada acara akikah, kemudian acara pernikahan, ada perayaan adat, kemudian hari-hari besar keagamaan. Nah, bisa juga ya apam kue perangi ini dipakai teman bersantai pada sore hari sambil minum teh atau kopi. Jadi enak ya. Nah,
Oke. Ya. Ya, jadi kue apam perangi ini karena dipanggang, dia sampai agak kering. Jadi kue ini bisa bertahan untuk beberapa hari. Kalau di suhu ruang bisa bertahan sampai 2 hari tanpa dimasukkan dalam kulkas. Tetapi kalau dia disimpan dalam kulkas, dia bisa bertahan 3 sampai 5 hari. Ya. Nah, jadi kuenya cukup lama untuk bertahan. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan adik-adik bertanya lagi. Masih ada? Masih ada. Baiklah. Kalau begitu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin adik-adik sudah mulai paham apa itu kue apam perangi. Ya. Jadi kuenya itu sangat gurih, manis. Ya. Oke. Mungkin itu saja. Kalau setelah ini mungkin sudah tidak ada pertanyaan, adik-adik bisa mencicipi kuenya. Silahkan dibagi saja kuenya, dicicipin dulu rasanya seperti apa. Pakai tisu boleh. Gimana rasanya? Enak? Demikian hasil wawancara kami tentang kue tradisional apam perangi. Dengan wawancara ini, kami bisa mengetahui asal-usul kue apam perangi. Kami bisa mengetahui bahan dan cara pengolahannya. Kami juga bisa memahami bahwa penyajian bisa untuk berbagai cara. Kue ini dapat disimpan 2-5 hari. Mari lestarikan kue-kue tradisional dengan cara mempelajari resep dan cara membuat, dan ajarkan kepada keluarga dan anak-anak generasi muda. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.